Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyara muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyara muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khutbah Jumat ini khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyara muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang tanggung jawab kepemimpinannya. Masyaallah muslimin, dari hadis ini ada satu kesimpulan yang bisa kita tarik, bahwa tugas kepemimpinan kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi kita para suami, bagi kita seorang kepala keluarga, demikian juga kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin, penting sekali bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab seorang kepala keluarga. Karena apabila seseorang tidak tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya, bagaimana dia bisa melaksanakannya dan bagaimana nanti dia mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin, marilah kita paparkan dalam waktu yang singkat ini beberapa tanggung jawab seorang kepala keluarga yang harus menjadi perhatian kita semua. Di antara tanggung jawab kepala keluarga ma'asyarul muslimin, hendaknya dia memberikan nafkah kepada anak dan istrinya dengan harta yang halal, dengan harta yang baik. Ini merupakan tugas seorang kepala keluarga. Dan ma'asyaral muslimin, ketika seseorang dia telah menunaikan tugasnya memberikan nafkah kepada anak dan istrinya dengan harta yang halal, dengan harta yang baik, maka sesungguhnya apa yang dia berikan ini terhitung sebagai amalan atau sebagai nafkah yang paling besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nafkah yang diberikan oleh seorang kepala keluarga kepada anak dan istrinya, ini merupakan nafkah yang paling besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan
oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi alal miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajran dinarun anfaqtahu ala ahlik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah, dinar yang kau nafkahkan untuk membebaskan budak, dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang kau pakai untuk menafkahi keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kau pakai untuk menafkahi keluargamu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai kepala keluarga hendaknya kita berupaya untuk memenuhi nafkah anak dan istri kita, tentunya dengan harta yang halal, dengan harta yang baik, agar keluarga kita mendapatkan keberkahan. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara tanggung jawab seorang kepala keluarga adalah dia berupaya untuk menjaga anak dan istrinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dia perintahkan anak dan istrinya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tidak dia biarkan begitu saja. Ma'asyiral muslimin, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti sampai di sana, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum naran. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Oleh karena itu, hendaknya seorang kepala keluarga dia berikan pendidikan agama yang baik, dia berikan pendidikan agama, arahan-arahan kepada anak dan istrinya. Salah satu fenomena yang kita dapati, terkadang ada sebagian bapak yang Masya Allah, dia menunjukkan kesolehan di tengah-tengah masyarakat, tapi kadang dia tidak peduli dengan anaknya. Ketika anaknya tidak mengerjakan sholat, dia tidak berupaya untuk menasihati, dia tidak berupaya untuk mengajak anaknya juga sholat. Demikian juga istrinya. Kita lihat ada sebagian orang yang dia luar biasa ibadahnya, tapi dia biarkan istrinya dalam kemaksiatan. Istrinya keluar dari rumahnya tanpa menggunakan hijab yang syar'i. Ma'asyiral muslimin, ingatlah, kita sebagai kepala keluarga bertanggung jawab menjaga anak dan istri kita dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak membiarkan mereka begitu saja. Berilah bimbingan agama, perintahkan mereka untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara tanggung jawab seorang pimpinan keluarga, seorang kepala keluarga, hendaknya di rumah dia menjadi teladan, ma'asyiral muslimin. Karena dia adalah pimpinan, dia adalah lokomotif yang membawa rangkaian kereta keluarganya. Dia adalah nahkoda yang membawa kemana kapal akan berlayar. Oleh karena itu, sudah selayaknya sebagai seorang pimpinan dia menunjukkan keteladanan di hadapan anak dan istrinya. Jangan kemudian dia memerintahkan anak dan istrinya untuk melakukan satu kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukan. Atau dia melarang anak dan istrinya dari suatu kemaksiatan, tapi dia sendiri melakukannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sikap saling bertolak belakang semacam ini dicela di dalam Al-Quran. Dalam surat As-Saff, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak kerjakan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalian mengucapkan apa yang kalian tidak amalkan. Oleh karena itu, marilah kita berupaya untuk memperbaiki diri, menjadi pimpinan yang baik di mata anak dan istri kita. Jadilah contoh teladan yang baik di hadapan mereka. Bahkan terkadang ma'asyiral muslimin, untuk membimbing mereka ketika kita berupaya untuk memperbaiki diri,
kita tidak perlu banyak bicara, cukup dengan perilaku kita yang tampak di mata mereka, maka mereka akan mengikuti kebaikan yang kita contohkan. Ilah ma'asyara muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, beberapa tanggung jawab kepala keluarga yang hendaknya diperhatikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan keluarga kita agar menjadi hamba-hamba yang taat, yang senantiasa diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian dalam mendidik anak dan istri, membimbing mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ini memerlukan kesabaran. Hendaknya seorang kepala keluarga bersikap sabar. Dia hendaknya bisa memanage, mengatur emosinya ketika membimbing anak dan istrinya. Dan hendaknya pengarahan yang dia berikan pertama kali dengan penuh kelemah lembutan. Betapa banyak seorang bapak yang dia sebenarnya menginginkan kebaikan untuk anaknya, tapi dia bersikap keras, bersikap kasar kepada sang anak, sehingga alih-alih sang anak mengikuti ucapan bapaknya, justru menimbulkan kebencian kepada sang bapak. Maka inilah tantangan kita sebagai kepala keluarga, bagaimana agar kita bisa membimbing mereka tanpa membuat mereka semakin jauh dari kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hiasilah diri kita, hiasilah kepemimpinan kita dengan penuh kelemah lembutan. Marilah kita bersama-sama mengoreksi. Mungkin ada kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan ketika mendidik anak dan istri kita. Mumpung masih ada waktu, ma'asyiral muslimin, sebelum nanti kita dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbaikilah kepemimpinan kita. Evaluasi senantiasa kepemimpinan kita, sebagaimana yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasi diri kalian sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mumpung masih ada waktu, perbaikilah kepemimpinan kita terhadap anak dan istri kita. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wali walidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah.